Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cerdas. Kali ini saya masih go live ya. Dan ada berita yang menarik, yaitu pernyataan dari Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagaimana dilansir oleh Tempo.co. Komnas HAM ungkap sejumlah pria yang bawa laras panjang di kilometer 50. Luar biasa ya. Kita bacakan ya. Tempo.co, Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengatakan sejumlah pria membawa senjata laras panjang di sekitar kilometer 50 Tol Cikampek adalah petugas yang sedang menjaga jalur pengiriman vaksin COVID-19 ya. Keberadaan sejumlah pria ini menjadi sorotan di malam insiden 6 anggota Laskar FPI tewas. Informasi yang kami dapat itu kaitannya dengan pengamanan vaksin. Vaksin Sinovac itu dikirim dari Soekarno-Hatta ke Bio Farma di Bandung, ujar Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara saat ditemui Senin 28 Desember 2020. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac tiba dari Cina pada Ahad 6 Desember 2020 malam di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Vaksin tersebut kemudian harus langsung dibawa ke Bio Farma yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat lewat jalur darat. Itu informasi yang kami dapat dari polisi, kata BK. Ya, ya. Rasanya kan tidak mungkin juga bicara bahwa wah iya itu disiapkan untuk membegal Habib Rizik, kan nggak mungkin begitu ya. Pada 7 Desember dini hari, bentrok antara mobil Front Pembela Islam FPI dengan petugas polisi yang mengikuti mereka pecah di sekitar KM 50 Tol Cikampek. Komnas HAM menyebut dari informasi yang mereka peroleh dari kepolisian, dikabarkan memang terdapat sejumlah petugas yang ditempatkan di beberapa rest area. Mereka bertugas memastikan kelancaran perjalanan kendaraan yang membawa vaksin. Mereka tersebar mulai dari rest area besar hingga rest area kecil seperti KM 50. Sebelumnya, dilansir dari laporan Koran Tempo edisi 18 Desember 2020, sejumlah saksi di KM 50 mengaku melihat sosok-sosok misterius dengan senjata laras panjang berada di sana sebelum insiden yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI pecah. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi berita mengenai sosok-sosok berlaras panjang yang ditempatkan di KM 50, tempat kejadian yang menewaskan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI. Ya, kalau kita membaca berita memang tidak bisa hanya mengandalkan apa yang tersurat, apa yang dikatakan, tetapi bacalah dengan sebuah analisis apa yang tersirat. Karena kalau apa yang tersurat pasti selalu ada yang namanya hambatan-hambatan psikologis untuk mengatakan yang lain dari versi formalnya. Jadi kalau dari berita tadi, petugas-petugas itu untuk mengawal vaksin, dan itu keterangan dari pihak polisi sendiri. Tapi memang dalam masalah ini adalah kita dari awal kan sudah mengatakan kalau aparat keamanan tidak terlibat dan betul-betul bahwa sudah terjadi serangan terhadap aparat keamanan, maka sesungguhnya tidak ada persoalan untuk mengatakan apapun. Tetapi saat ini kan yang berkembang di masyarakat adalah soal competing trust
bagaimana berkompetisi mengenai kepercayaan. Nah, kebetulan ada 4 institusi yang terlibat dalam menentukan kepercayaan dari masyarakat. Satu adalah Front Pembela Islam sendiri. Sejauh mana yang keluar dari Front Pembela Islam itu bisa dipercaya oleh publik, kendati silent majority misalnya. Yang kedua adalah Polda Metro Jaya yang merupakan pihak yang berada di lapangan, eksekutor di lapangan, juga punya versi cerita paling tidak yang disampaikan oleh Kapolda dan juga istilahnya Kabid Humas, kepala bidang humas mereka yang menyampaikan informasi kepada halayak. Yang ketiga adalah Mabes Polri yang juga menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama melalui Karopenmas atau juga Kadif Humas, Kepala Divisi Humas. Yang terakhir adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 4 institusi itulah yang sebenarnya yang terlibat dalam mewarnai informasi publik mengenai kejadian tewasnya Laskar FPI. Kalaupun ada unsur yang keenam, yang kelima ya, bukan keenam, yang kelima adalah media massa. Media yang melakukan investigasi langsung, seperti yang dilakukan Koran Tempo misalnya, atau wartawan senior Edi Mulyadi. Mereka punya versi dan punya cerita sendiri juga. Ada 5. Versi ke-6 bisa jadi adalah versi yang merupakan keluar dari mulut masyarakat yang kebetulan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka tahu, baik kepada pihak kepolisian maupun ke pihak Komnas HAM. Jadi ada 6 arus utama yang sementara ini bergelut dalam merebut kepercayaan publik. Saya ulangi, pertama adalah FPI sendiri, kedua Polda Metro Jaya, ketiga Mabes Polri, keempat Komnas HAM, kelima media, yang keenam adalah masyarakat yang bercerita. Sahabat daerah sekalian, kita tidak pada sebuah situasi untuk memilih mana yang paling bisa kita percaya dari 6 ini. Bukan begitu. Yang harus kita pahamkan adalah bahwa bisa jadi mereka melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian berdasarkan durasi yang berbeda atau waktu yang berbeda. Maka seperti cerita seorang yang melihat gajah dan dia buta. Ketika pegang buntutnya bilang gajah itu kecil. Ketika pegang telinganya gajah itu besar. Nah, tetapi dari semua cara orang buta melihat gajah tersebut, ada otoritas yang bisa merangkai cerita itu. Itulah yang kita harapkan dari Komnas HAM tentunya, untuk merangkai sebuah cerita yang utuh, yang komprehensif, yang bisa dipercaya oleh masyarakat berdasarkan fakta, data, dan kesaksian mereka yang kebetulan melihat peristiwa tanggal 7 Desember dini hari tersebut. Dari situlah kemudian bisa dirangkai sebuah cerita yang utuh dan komprehensif, yang logis, yang ketika dinalar maka akan mendapatkan jawaban-jawaban yang kita inginkan. Sejauh ini sayangnya Komnas HAM baru menyampaikan kalau mereka mendapatkan bukti-bukti berupa selongsong peluru, kemudian juga proyektil ya, kemudian juga bekas mobil ya yang dianggap sebagai insiden menyerempet antara mobil FPI dan mobil petugas keamanan. Ditambah fakta atau data lain yang juga sudah di-reveal adalah soal orang-orang yang bersenjata yang terlihat
di kilometer 50 tersebut sebelum kejadian berlangsung. Jadi baru itu yang disampaikan oleh Komnas HAM, padahal tentunya masyarakat menginginkan lebih dari itu untuk sebuah keyakinan, trust bahwa versi itulah yang terjadi misalnya. Sayangnya berita yang saya baca, Komnas HAM baru akan melaporkan ini semua kira-kira tahun depan, Januari ya, yang mereka mention bulan Januari, karena ini dimensinya sangat-sangat peka ya, sangat-sangat secara bagaimana duduk. Kita presumption of innocent, azas, dan kita tidak bisa mengatakan si A sudah pasti salah, si B sudah pasti, dan kemudian dibuktikan informasinya yang diuksi sebuah cerita yang dapat meyakinkan publik secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya tahun depan ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di channel khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa